Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan bahas materi kita yang selanjutnya karena minggu depan mungkin sudah UAS ya. Nah, jadi hari ini besok kita terakhir untuk masuk ke materi kita. Memang sudah tinggal sedikit lagi yang mau kita bahas. Nah, pada hari ini kita akan bahas sedikit ya tentang pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Ya, itu terdapat pada kesetimbangan. Jadi, contoh dari kesetimbangan di dalam industri itu ya salah satunya adalah pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch ya. Nah, jadi proses produksi zat-zat pada industri, khususnya industri bahan-bahan kimia ya, ada yang menggunakan reaksi kesetimbangan. Jadi dalam industri kimia itu ada beberapa industri yang menggunakan reaksi kesetimbangan. Misalnya pada pembuatan amonia, ya, pada pembuatan amonia dan pembuatan asam sulfat. Jadi akan kita bahas ada dua pembuatan senyawa amonia dan juga asam sulfat yang sebagai contoh kesetimbangan di dalam proses industri. Jadi pada proses industri itu bahan-bahan kimia dihadapkan pada masalah bagaimana mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya tapi harus menghasilkan kualitas yang baik dan juga menggunakan proses yang efektif, efisien dan biayanya tidak terlalu besar. Itulah yang memang selalu dibahas atau yang difikirkan oleh semua industri, harus menghasilkan bahan yang baik, kualitas tinggi, tapi ya harga atau biaya dalam produksinya itu tidak terlalu besar. Nah, sekarang akan kita bahas yang pertama pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch ya. Nah, jadi bagaimana pembuatannya? Unsur nitrogen ini terdapat di atmosfer ya, menyusun sebanyak 78% dari volumenya. Jadi nitrogen di atmosfer itu sebanyak 78%, cukup banyak ya. Nah, tapi karena kelembaman nitrogen, senyawa nitrogen ini tidak banyak terdapat di alam. Dia di atmosfer saja yang banyak nitrogen. Nah, jadi metode bagaimana untuk mensintesis senyawa-senyawa nitrogen. Maka dikenallah salah satu metode yang digunakan untuk mensintesis senyawa nitrogen adalah fiksasi nitrogen buatan. Ya, jadi ini adalah merupakan proses industri yang sangat penting untuk menghasilkan sebuah nitrogen amonia ya. Nah, jadi metode utama itu adalah mereaksikan nitrogen dan hidrogen membentuk amonia. Dari proses fiksasi nitrogen ini adalah mereaksikan antara nitrogen dan juga hidrogen untuk saling berikatan sehingga membentuk suatu senyawa yang disebut amonia. Jadi amonianya ini akan diubah ya menjadi senyawa nitrogen yang lain seperti asam nitrat dan juga garam nitrat. Jadi amonia bisa diubah. Nah, permasalahannya di sini kan kita mau menghasilkan atau membuat amonia. Dari siapa? Amonia itu kan NH3 ya. Jadi dia dibentuk atau dibuat menggunakan unsur nitrogen dan juga unsur hidrogen. NH3 berarti dengan perbandingan 1:3 ya, berdasarkan hukum perbandingan tetapnya. Kemudian amonia ini nanti akan dimanfaatkan ya bisa dibuat menjadi pupuk, garam-garam nitrat dan juga asam nitrat. Ya, itu apa namanya tujuan selanjutnya dalam proses apa yang bisa digunakan dengan senyawa amonia ini ya. Nah, salah satunya pupuk urea dengan senyawa CONH2 dua kali. Berarti sih ada amonia dalamnya yang terikat langsung dengan CO. Nah, pupuk urea ini merupakan bahan kimia yang terbentuk melalui reaksi NH3 dan CO2. Berarti kan kita mereaksikan amonia dengan karbon dioksida. Nah, jadi
bisa amoniak ini digunakan untuk menghasilkan sebuah pupuk urea yang baik. Nah, jadi kita harus bagaimana cara untuk mendapatkan amonia ini, kan begitu. Nah, amonia dapat juga digunakan dalam pembuatan macam-macam monomer, ya, di mana dia mengandung nitrogen untuk industri nilon misalnya, dan kemudian polimer-polimer akrilat, kemudian busa poliuretan. Nah, itu menggunakan amonia. Apa itu industri nilon? Ya, seperti yang bisa kita lihat, ya, seperti benang nilon kan. Nah, benang nilon, kemudian apa saja bahan-bahan yang bisa dibuat menggunakan nilon, itulah yang bisa kalian coba pikirkan. Kemudian ada polimer-polimer akrilat. Nah, ini seperti apa namanya? Ya, plastik, jenis-jenis seperti plastik tapi tahan panas, ya, polimer-polimer tahan panas yang plastisasi. Kemudian ada busa poliuretan. Nah, ini contohnya busa tempat tidur. Nah, itu pembuatannya dengan menggunakan amonia. Ya, direaksikan dengan poliol dan lain-lain sebagainya sehingga menghasilkan suatu poliuretan. Nah, jadi amonia ini juga digunakan dalam industri farmasi. Tadi industri nilon, ya, industri nilon, industri polimer, bisa industri pertanian, bisa digunakan juga untuk membuat pupuk. Kemudian untuk industri farmasi, macam-macam bahan organik, anorganik seperti deterjen dan larutan pembersih, ya, untuk pembuatan pupuk juga tadi, ya, seperti yang sudah kita bahas di atas. Kemudian bahan peledak trinitrotoluena ini juga bisa digunakan dengan menggunakan amonia. Jadi banyak fungsi yang bisa atau kegunaan yang bisa dihasilkan atau dibuat dengan menggunakan amonia. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mendapatkan amonia tersebut, kan begitu. Nah, dasar teorinya, ya, dasar teori dari reaksi sintesis amoniak dan uji laboratorisnya merupakan penelitian dari Fritz Haber pada tahun 1908 katanya. Jadi Fritz Haber pada tahun 1908 melakukan uji laboratorium cara mensintesis amonia dengan menggunakan gas nitrogen dan juga gas hidrogen. Nah, usaha untuk pengembangan proses Haber ini menjadi proses yang besar-besaran karena memang sudah berhasil, ya, dia melakukan percobaannya. Nah, usaha tersebut merupakan tantangan bagi insinyur-insinyur kimia pada saat itu. Jadi hal ini karena metode tersebut mensyaratkan reaksi kimia dalam fase gas pada suhu dan tekanan tinggi dengan katalis yang sesuai. Jadi kan yang mau kita reaksikan itu adalah gas nitrogen dan juga gas hidrogen, kan begitu. Sama-sama kondisi satuannya itu adalah gas. Kondisi unsur atau senyawanya itu adalah gas. Kemudian kita juga akan mau menghasilkan sebuah gas juga, gas amonia. Jadi bagaimana cara untuk membuat gas amonia ini, di mana mereaksikan antara dua gas yang berbeda. Nah, agar terjadinya reaksi maka harus menggunakan katalis. Nah, katalis apa yang bisa digunakan dalam pembuatan amonia ini? Nah, itulah yang dilakukan oleh Fritz Haber, melakukan eksperimen laboratorium, kemudian dengan beragam suhu dan juga tekanan agar terbentuklah gas amoniaknya. Kemudian karena beberapa hal yang mungkin yang terjadi di situ, maka dia menggunakan tambahan katalis yang bertujuan untuk mungkin mempercepat terbentuknya gas amoniaknya. Nah, jadi dia berkolaborasi, ya, dipimpin oleh Karl Bosch, makanya Haber-Bosch. Tadi di sini pembuatan amoniak metode Haber-Bosch katanya, jadi kan. Ternyata ada dua orang yang berbeda, ada Fritz Haber dan Karl Bosch. Pada tahun 1913, ya, pada tahun 1913 ada pabrik. Jadi nama pabriknya itu Badisch Aniline and Soda Fabrik, pabrik yang dipimpin oleh Karl Bosch. Nah, jadi pabrik ini beroperasi dengan memproduksi 30.000 kg
amoniak per hari. Jadi pabrik amoniak modern pada saat ini mempunyai kapasitas 50 kali lebih besar dari pabrik dari si Karl Bosch tadi. Nah, jadi beberapa data yang mungkin memang benar bagaimana cara untuk mensintesis amoniak dari gas nitrogen dan juga gas hidrogen dengan cara reaksinya seperti ini. Jadi gas N2 atau gas nitrogen direaksikan dengan 3 mol ya, 3 mol gas hidrogen, maka akan dihasilkanlah 2 mol gas amonia. Ya, di mana entalpi pembakaran atau entalpi yang dihasilkan adalah menghasilkan reaksi secara eksotermis yaitu 92,38 kJ per mol. Jadi suhu dari reaksi ini dihasilkan adalah 298 Kelvin. Nah, untuk tetapan kesetimbangannya adalah 6,2 kali 10 pangkat 5. Ya, tetapan kesetimbangan dari reaksi pembentukan amonia yang direaksikan antara gas nitrogen dan juga gas hidrogen. Nah, proses ini bisa mengalami bolak-balik ya. Kalau misalnya suhu dan tekanannya tidak seimbang atau tidak sesuai, maka bisa jadi amonia ini tidak terbentuk atau kembali mungkin terbentuk tapi karena suhunya berubah maka kembali lagi menjadi gas nitrogen dan juga gas hidrogen. Nah, maka dia harus ditambah sebuah katalis agar gas amonia yang dihasilkan tidak lagi berubah menjadi gas nitrogen dan juga gas hidrogen. Nah, ini reaksi kesetimbangannya dikarenakan tergantung pada tekanan dan juga suhu ya pada pembuatan gas amonia ini. Nah, jadi untuk setiap 1 mol gas nitrogen ya dan 3 mol gas hidrogen maka akan menghasilkan 2 mol gas amonia. Ya, untuk setiap mereaksikan 1 mol gas nitrogen dengan 3 mol gas hidrogen, maka akan dihasilkan 2 mol gas amonia. Jadi kalau misalnya dalam hukum perbandingan volume, kalau kita mereaksikan 1 liter nitrogen kemudian 3 liter hidrogen, maka akan menghasilkan 2 liter gas amonianya. Ya, seperti itu. Jadi peningkatan tekanan itu akan menyebabkan campuran reaksi yang bervolume kecil ya, dan menyebabkan terjadinya reaksi yang menghasilkan amonia lebih besar. Maka tekanannya harus diperbaiki. Tekanan sangat berpengaruh dalam menghasilkan gas amonia di sini. Nah, reaksi ke kanan bersifat eksoterm ya. Entalpinya negatif 92,38 kJ per mol. Jadi reaksi eksoterm ini lebih baik terjadi jika suhunya diturunkan. Kalau suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke kanan. Nah, kalau reaksi bergeser ke kanan akan menghasilkan amonia yang semakin besar. Berarti di sini tekanan dan juga suhu kan benar-benar sangat berpengaruh. Nah, suhunya haruslah diperbesar, kemudian tekanannya juga suhunya diperbesar, kemudian reaksinya ini dengan cara menurunkan suhu, tekanan diperbesar dan juga suhunya juga diturunkan, maka akan menghasilkan gas amonia yang lebih banyak. Nah, begitu. Jadi kondisi optimum untuk produksi amonia adalah tekanan tinggi dan suhu rendah. Nah, itu kesimpulannya. Karena reaksi ini menghasilkan reaksi eksoterm, maka berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ada 2 di sini yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah tekanan dan juga yang kedua adalah suhu. Maka untuk menghasilkan suatu gas amonia yang baik atau yang banyak jumlahnya, maka dari reaksi ini harus kita perkecil suhunya dan tekanannya kita perbesar. Nah, tapi keadaan optimum ini tidak mengatasi masalah laju reaksinya. Jadi kecepatan reaksi untuk pembentukan amonia ini sedikit mungkin ada permasalahan ya. Jadi bagi sekalipun produksi kesetimbangan amonia lebih baik terjadi pada suhu rendah, tapi laju pembentukannya sangat lambat ya, walaupun jumlahnya nantinya
jumlah yang dihasilkan dari proses kesetimbangan amonia ini dengan cara memperbesar tekanan dan juga menurunkan suhunya, pada akhirnya nanti gas amonianya akan banyak dihasilkan, tapi ya lama pembentukannya itu yang tidak bisa dipercepat, kan begitu. Banyak hasilnya tapi lama prosesnya. Nah, jadi reaksi ini tidak layak karena berdasarkan produksi pabrik, kan pabrik itu mau menghasilkan kualitas yang tinggi, harga produksi yang rendah, tapi ya dengan kebutuhan perharinya sangat banyak, maka dengan kondisi seperti ini tidak layak untuk dijadikan bahan dalam pembuatan skala pabrik, kan begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satu cara untuk meningkatkan reaksinya adalah dengan menggunakan katalis. Nah, itu tadi dia, ya. Jadi, dalam kesetimbangan pembuatan amonia ini tidak hanya memperbesar tekanan dan menurunkan suhu karena merupakan salah satu atau bagian daripada faktor yang mempengaruhi kesetimbangan pembentukan amonia. Selain itu, agar reaksi ini cukup cepat berjalan, maka kita tambahkanlah katalis yang sesuai dalam pembentukan amoniak. Nah, jadi walaupun tidak mempengaruhi kesetimbangan ya, ingat ya, yang namanya katalis kan dia hanya mempercepat reaksi, tapi tidak ikut dalam proses reaksi. Jadi dia tidak mempengaruhi proses kesetimbangan, dia hanya mempercepat saja. Jadi keadaan reaksi yang biasanya dilakukan dalam proses Haber-Bosch ini pada suhu 550 derajat Celcius, kemudian tekanannya dari 150 sampai 500 atm. Nah, katalis yang biasa digunakan itulah katalis besi dengan mencampurkan Al2O3, MgO, CaO dan juga K2O. Dan cara lainnya untuk meningkatkan laju produksi amonia adalah memindahkan amonia dengan segera setelah terbentuk. Ya. Jadi katalis logam yang digunakan dalam pembuatan amonia ini adalah logam besi. Tapi tidak hanya besi saja di situ yang ditambahkan dalam proses pembentukan amonia ini. Ada campurannya, ada 4 ya senyawa yang juga digunakan dalam pencampuran katalis yang digunakan untuk memperoleh gas amonia. Jadi ada besi yang dicampur dengan Al2O3, MgO, CaO dan juga K2O. Nah, selain itu, kalaupun nanti sudah selesai dia terbentuklah ataupun sudah mulailah terbentuk gas amonianya, agar tidak lagi kembali karena dia kan merupakan proses kesetimbangan ya, bisa balik lagi menjadi gas nitrogen dan juga gas hidrogen seperti yang saya sebutkan tadi, maka dengan cara yang selanjutnya dalam memproduksi amonia itu harus segera diambil, pindahkan ke dalam wadah atau ke dalam tempat yang seharusnya dalam produksi pabrik ya, skala pabrik. Jadi jangan dibiarkan hasilnya itu terlalu lama, karena ya seperti yang saya sampaikan, takutnya nanti akan kembali lagi menjadi gas nitrogen dan juga gas hidrogen. Kenapa ya? Karena tekanan dan juga suhunya sudah berubah ya dari hasil proses reaksi tersebut. Kayak kita mau membuat kue, kita masukkanlah adonannya itu ke dalam cetakan ya, cetakannya kita putar-putar, kemudian kan keluar nih hasilnya gitu kan. Misalnya kita pembuatan mie lah, mie kita putar, jadikanlah dia adonan yang panjang-panjang sesuai dengan selera kan begitu. Nah, kan dia sudah keluar nih. Berarti kan tekanan yang terdapat di alat dengan juga yang di luar kan sudah berbeda. Maka segera dia ditampung, dipindahkan agar tidak kembali lagi menjadi gas yang sebelumnya, itu gas nitrogen dan juga gas hidrogen. Nah, titik didih gas amonia ini lebih tinggi ternyata daripada titik didih nitrogen dan juga hidrogen dari masing-masing ya, nitrogen dan juga hidrogen. Nah, proses selanjutnya yaitu gas amonia didinginkan sehingga mencair ya, tadi karena dalam bentuk gas dia,
kita buat mencair dengan cara mendinginkannya. Nah, gas nitrogen dan gas hidrogen yang belum bereaksi tadi dan gas amoniak yang tidak mencair kemudian diresirkulasi atau dicampur dengan gas nitrogen dan hidrogen. Kemudian dialirkan kembali ke dalam tangki. Nah, akhirnya gas yang nitrogen dan juga gas hidrogen tadi akan terpisah, ya, terpisah dengan cairan amoniaknya. Nah, cairan amoniaknya nanti akan tertinggal di dalam tangki penampungan. Nah, begitulah proses pembuatan daripada amonia. Ya, kenapa kita harus mengetahui, ya, mengetahui tujuan daripada pembentukan amonia ini? Ya, karena tadi seperti yang kita baca sama-sama di atas, amonia ini ternyata banyak kegunaannya. Ya, yang pertama dalam bidang industri pertanian bisa digunakan sebagai pupuk urea dalam pembuatan pupuk urea. Kemudian dalam industri pabrik polimer, ya, kebutuhan rumah tangga bisa juga digunakan untuk menghasilkan polimer akrilat, busa tempat tidur, yaitu busa poliuretan dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga bisa digunakan dalam pembuatan deterjen. Dalam bidang farmasi juga bisa digunakan sebagai obat. Kemudian dalam ini juga bisa digunakan adalah sebagai larutan pembersih. Nah, dan terakhir juga bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan peledak trinitrotoluene. Jadi banyak manfaat yang bisa digunakan dengan amonia. Jadi amonia ini tidak ada dia di alam, dia hanya bisa dibentuk atau dibuat atau disintesis dengan mencampurkan atau dengan mereaksikan gas nitrogen dan juga gas hidrogen. Oke, baik, sampai situ dulu penjelasan kita hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, silahkan diketiklah pertanyaannya di kolom komentar, maka akan kita bahas apa yang ingin kalian tanyakan. Kemudian kalau memang sudah paham dengan penjelasannya, saya harapkan juga diberikan komentar di kolom komentarnya bilang paham, agar saya tahu siapa memang yang benar-benar aktif untuk membuka video pembelajaran yang saya buat ini, ya. Nah, dan jangan lupa setelah ini silakan kerjakan tugas yang sudah saya siapkan. Oke, ya, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya.